Hai minasan, ohayo gozaimasu. Hai, oke minasan, ketemu lagi dengan saya Niken. Hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang penguatan kerja dan perubahan dari bentuk kamus ke bentuk emas. Apa itu ya? Oh ya, di sini ada gambarnya yaitu kata kerja berarti melakukan suatu kegiatan. Des. Hai, mungkin ada yang sudah tahu itu bentuk kamus. Nanti kita akan mempelajari, tapi di sini cuman contohnya beberapa saja. Oke, hai, kita lanjut. Oke, kata kerja atau doshi itu ada 3 kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok dia. Ya, dikelompokkan dia ada 3, yaitu kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama, apa ciri-ciri kelompok pertama? Ciri-ciri kelompok pertama itu di belakang katanya yaitu diakhiri dengan, di sini sudah ada ya, sudah tertera ada berapa? Hai. Oke, sama-sama diucapkan. Itu belakangnya u, aru, uru, oru, tsu, ku, su, bu, mu, gu. Hai, ada 10. Jadi di belakang kata itu belakangnya ada u, ada aru dan sebagainya. Itu artinya ciri-ciri itu bentuk i ya, kelompok 1. Kelompok i, bukan kelompok i. Kelompok 1 maksud saya. Sorry. Hai, gome. Hai. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu adalah kata kerja yang diakhiri dengan iru dan eru. Hai, kemudian kelompok ketiga itu cuman ada 2, pasti 2 ya, guru dan suru. Itu kelompok ketiga. Oke, kelompok ketiga hanya ada 2. Kelompok pertama banyak 10. Kelompok kedua 2 juga, tapi diakhiri dengan iru eru. Ya, kata kerjanya itu banyak sebenarnya. Kalau mau kalian cari silakan. Ya, itu ada itu di internet tuh ada. Ya, ada itu tabel kata kerja itu ada. Ya, di sini saya hanya menjelaskan tentang poin-poinnya saja supaya kalian tahu ya, supaya tahu belakangnya berarti kata kerja pertama, belakangnya aru berarti kelompok pertama, uru berarti pertama ya. Jadi dilihat di belakangnya. Kalau kelompok kedua iru, kalau kelompok ketiga guru dengan suru, pasti itu 2 kelompok ketiga ya, tapi 1 2 itu lumayan banyak. Oke des. Hai, apa saja itu? Kita lihat. Saya sudah kasih contohnya setiap kelompok pertama bagaimana contohnya, kelompok kedua bagaimana contohnya, kelompok 3 bagaimana contohnya. Oke? Hai. Oke, di sini kelompok 1 dulu kita bahas karena dia kelompok 1 paling banyak. Oke. Hai, yang tadi masih ingat ya yang diakhiri dengan huruf yang ini ke-10 ini. Oke? Hai. Oke, yang diakhiri dengan u dulu. Diakhiri dengan u itu au, bukan au, bukan gitu ya. Tapi au ya, itu bertemu ya, au bertemu ya. Arau mencuci. Arau mencuci. Kau membeli, bukan kau gitu ya, bukan kau, tapi kau membeli. Kau membeli ya. Hai, kemudian diakhiri dengan aru ya. Apa saja contoh katanya diakhiri dengan aru? Oke. Hai, suaru. Suaru. Oke, duduk ya. Aru. Aru berada. Waru. Waru berakhir. Naru. Naru menjadi. Hai, sekarang yang diakhiri dengan uru. Oke, uru.
menjual, tsukuru, tsukuru, bukan sukuru, bukan gitu ya, tapi tsu ya, tsu. Jadi lidahnya itu berada di tengah-tengah gigi atas dan gigi bawah cara pengucapannya, dan ada sedikit udara ditahan ya. Tsu, tsukuru, bukan sukuru gitu ya, syukurin gitu baru ada. Oke, jadi tsu, ingat tsu, tsukuru, membuat, okuru, mengirim, utsuri, pindah, utsuru sebenarnya tuh, sorry. Hai, utsuru ya, gomenne. Hai, oru, yang akhirannya oru, noru, naik, noboru, mendaki, toru, melewati. Ya, beda ya. Toru, ya, melewati. Hai, kalau ini hanya satu to-nya. Toru, mengambil. Beda ya dengan toru dengan toru, beda ya. Hai, kemudian yang ini tsu, bukan su, bukan gitu ya, bukan su, bukan gitu, tapi tsu. Hai, mungkin susah ya karena pelafalan di Indonesia tidak ada pelafalan tsu, ya kan? Tidak ada itu pelafalan, hanya di Jepang yang ada pelafalan itu, ya. Hai, kita dengarkan contoh katanya. Matsu, menunggu. Tatsu, berdiri. Motsu, memiliki. Katsu, menang. Hai, kemudian yang berakhiran dengan ku, kiku, mendengarkan. Nah, kalau orang mendengarkan kan kalau orang kanan kiri kan kiku ya. Kalau kepalanya kanan kiri kiku ya. Jadi mendengarkan ya. Jadi seperti itu, harus dipleset-plesetin supaya kalian gampang. Ya. Hai. Kaku, menulis ya. Kaku. Jadi kalau lama tidak menulis tangannya jadi kaku, bener nggak? Hai, jadi seperti itu caranya belajar kaku. Oh, kalau tangannya nggak bisa nulis berarti kaku, berarti menulis, ya kan? Kaku. Aruku, berjalan. Hataraku, bekerja. Hai. Kemudian yang diakhiri dengan su sekarang. Ya. Hanasu, berbicara. Hai. Sagasu, mencari. Kasu, meminjamkan. Kurasu, hidup. Hai, sekarang berakhiran dengan bu. Asobu, berbicara. Bermain. Asobu, bermain. Erabu, memilih. Hakobu, membawa. Tobu, terbang. Hai, berakhiran dengan mu. Yomu, membaca. Nomu, minum. Yasumu,
beristirahat. Sumu, sumu, tinggal. Hai, sekarang berakhiran dengan gu. Oyogu, oyogu. Hai, berenang. Isogu, isogu, bergegas, ya, cepat-cepat gitu maksudnya. Kagu, kagu, mencium. Jadi mencium aroma gitu ya, maksudnya misalnya mencium aroma tuh kagu, ya, kagu. Kogu, kogu, mendayung, ya, mendayung sampan, kogu. Hai, oke des, ada 10 ya tadi ya. Kita lanjut ke kelompok kedua. Apa saja contohnya? Hai, sedikit saja kelompok kedua ya. Ada akhiran iru dan eru. Oke, pertama kita lihat yang akhirannya iru. Miru, miru, melihat. Okiru, okiru, bangun tidur. Dekiru, dekiru, bisa. Oke, hai. Oke, kemudian akhiran eru, ya, eru. Contoh katanya taberu, taberu, makan. Neru, neru, tidur. Kotaeru, kotaeru, menjawab. Oshieru, oshieru, mengajar. Hai, kata shi di sini shi, bukan oshieru, bukan gitu ya. Oshieru, ada desahan sedikit ya, karena dia sh. Sh itu beda sh, sh gitu ya. Oshieru, bukan oshieru, bukan gitu pelafalan, tapi oshieru, ya, ada sh-nya sedikit. Ya, ada desahnya sedikit. Syah, ya gitu ya. Hai. Nanti dilatih ya. Oshieru sama tsu tadi ya. Tsu, tsu, shi, tsu, si. Beda dengan si, shi, si, shi. Beda ya. Hai, lanjut. Kelompok ketiga, ini hanya ada 2 saja. Ya, yaitu ada kuru. Oke, itu sudah katanya ya. Jadi tidak berakhiran apa, kuru dan suru sudah pasti kelompok ketiga. Oke, kuru artinya datang. Suru artinya melakukan. Oke, des. Ya, ingat kelompok 3 yang paling bisa dihafal, kuru dan suru saja. Kelompok 1 dengan kelompok 2 itu ada berbagai macam, bukan segitu aja yang saya kasih tahu. Banyak sekali ya, cuman kelompok 3 saja yang pasti, kuru dan suru, pasti kalian hafal. Kuru, suru, suru kan melakukan ya. Kayak kalau bahasa Indonesia, suruh dia, suruh gitu kan, berarti dia melakukan kan. Hai, seperti itu. Kuru, kalau kita giniin ayam, kuru, dia datang nggak? Hai, jadi seperti itu cara yang menghafal. Oh, kuru itu datang, suruh itu menyuruh kan, melakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan dipakai beban gitu belajar bahasa. Jadi benar-benar harus hafal. Aku harus hafal. Ya, jadi jangan ya. Jadi apa ya? Kayak pleset-plesetan gitu. Oke? Hai, kita lanjut sekarang. Oke, des. Ini perubahan bentuk kamus yang tadi kita yang saya tadi kasih tahu tuh bentuk kamus namanya. Jadi kalau di kamus bisa nyari itu. Ya, bisa itu dicari di kamus. Oke, hai, sekarang kita masuk. Tadi kan bentuk kamus, sekarang karena bentuk sopan, kita harus merubah ke bentuk mas. Jadi belakangnya harus mas, bukan mas-mas jamu ya. Hai, kalian pasti bertanya-tanya kenapa bisa namanya mas? Kenapa diucapkan mas? Padahal apa yang ditulis itu yang diucapkan kan gitu ya. Hai, sebenarnya masu itu dibaca cuman u-nya tenggelam. Ya, jadi u-nya masuk ya, masuk. Nah, kayak gitu. Kalau kalian bisa boleh, tapi kalau enggak nanti aneh. Lebih baik u-nya dihilangkan saja, tidak usah diucapkan. Lebih gampang ya. Masuk. Nah, sebenarnya gitu.
perubahan bentuk kamus ke bentuk masu. Nah, masu bukan masu, bukan gitu kan saya bilang masu. Masuk u-nya tidak terlalu terdengar karena u-nya dilafalkan masuk dia. Ya. Hai. Kita lihat contoh pertama. Lihat orang ngapainnya itu ya. Hai, orang memotret ya. Orang memotret itu mengambil tadi itu apa? Toru. Ya kan, bentuk kamusnya itu toru karena dia kelompok pertama, ya kan? Tadi kan ada kelompok pertama tuh kan, oru kan gitu ya. Berarti toru, ya kan? Cuman karena dia kelompok pertama, u-nya harus hilang karena harus masuk si imasnya. Bukan masnya saja, si imasnya yang cewek. Oh bukan, salah. Bukan namanya orang ya, tapi toru itu sudah saya coret, jadi u-nya hilang, jadi tidak boleh egois karena dia si imas mau masuk. Karena kan bentuk sopannya itu mas, ya kan, maske katanya, maske. Maske gitu ya, kata mas bentuk emas ya. Toru kemudian u-nya hilang ditambah dengan apa akhirannya imas diganti jadinya torimas, mengambil. Ya, torimas mengambil artinya. Tambahkan imas. Jadi u-nya hilang. Oke, u-nya hilang. Kemudian contoh kedua. Tadi kan ada akhirannya tsu. Ya, akhirannya tsu. Ya, jadinya matsu. Ya, matsu itu menunggu. Karena harus bentuk sopannya nanti dengan orang bentuk sopan, ya kan? Jadi ditambahkan imas, hilangkan satu. Ya, karena dia kelompok satu berarti harus dihilangkan satu. Ya, kelompok satu hilang satu, jadinya machi mas, bukan maci ya, machi. Ya, ada sahnya juga sedikit. Machimas ya. Machimas. Machimas itu artinya menunggu ya. Machimas menunggu ya, menunggu. Oke, des. Hai, lanjut kelompok kedua. Ya, itu ada orang makan pakai sumpit. Sumpit itu hashi. Masih ingat kan? Hashi. Hashi de tabemas, mungkin gitu ya, dengan sumpit makan gitu ya. Hai, oke, kita ubah dulu ya baru bentuk kalimatnya. Hai, taberu, ini kelompok kedua kan, taberu kelompok kedua kan, masih ingat ya tadi ya. Hai, kelompok kedua adalah ada taberu. Hai, taberu karena kelompok kedua berarti dari belakang dihilangkan 2 huruf, jadinya yang hilang adalah ru-nya. Oke, jadinya tinggal tabe-nya saja, kan gitu ya. Tabe, karena sudah ada tabe, e-nya itu vokal, huruf vokal, jadinya tidak boleh ditambah imasnya, i-nya juga harus hilang, ya kan? Karena ada si huruf vokalnya. Oke, jadinya ditambahkan mas saja. Si masnya maju ya karena ada huruf vokal ya. Jadinya tabe mas, makan. Tabe mas. Oke. Kemudian okiru. Ya kan? Okiru. Okiru itu bangun. Gimana caranya? Kalau orang bangun saat wah kayak gitu kan dia o gitu ya, mulutnya itu bentuk o. Jadi okiru ya, supaya kalian gampang okiru. Oke des. Hai, okiru. Ru-nya yang hilang karena kelompok kedua, ingat. Kelompok kedua itu dari belakang 2. Ya, 2 huruf yang dihilangkan. Oke, jadinya oki saja masih. Terus ditambahkan dengan mas untuk sopan, berarti oki mas. Ya. Hai. Oke, pokoknya kelompok pertama dihilangkan dari belakang 1. Kelompok kedua dihilangkan hurufnya dari belakang 2. Oke. Kelompok ketiga berarti dihilangkan 3
huruf dari belakang. Hai, seperti misalnya di sini. Tadi kan kelompok kedua hanya kuru dan suru. Jadi tidak bisa cari kelompok lain, tidak bisa cari kata lain kan? Hai, di sini coba kuru. Kuru karena kelompok tiga yang harus dihilangkan. Berarti yang hilang adalah urunya. Tinggal masih ada k-nya. K itu adalah vokal apa tidak? Huruf mati ya kan. Kalau huruf mati harus si imas yang masuk. Nah, supaya hidup lagi. Hai, karena ada huruf mati jadinya kimas datang. Ya, kimas datang jadinya. Oke. Hai, kemudian yang kedua adalah suruh. Suruh apa tadi? Hai, melakukan. Yang tadi melakukan, suruh. Karena dia kelompok ketiga, jadi yang hilang adalah josu ne. Hai, uru. Kemudian ditambah imas. Jadinya shimas ya. Jadinya shimas. Hai. Jadinya shimas melakukan. Artinya sama. Kenapa harus dirubah-rubah gitu ya? Aduh pusing gitu ya. Jangan pusing-pusing. Pokoknya yang bentuk mas itu artinya bentuk sopan itu aja. Ya, kalau bentuk kamus itu bukannya tidak sopan, tapi kalau dengan teman sendiri oke. Ya, kalau orang baru bertemu pakai mas saja minimal standarnya lah sudah. Ya, pakai mas-masnya aja. Ya, bentuk masnya. Oke, lebih sopan gitu ya. Baru ketemu gitu masa langsung pakai bentuk kamus gitu kan nanti orang ini loh gitu ya. Hai, jadi harus hati-hati. Oke, hai, selanjutnya kore de ijou desu. Arigatou gozaimashita. Oke desu. Hai, tidak ada lagi yang ditanyakan. Oke, tadi kita belajar perubahan bentuk kamus dan bentuk masnya ya. Ini yang part 1. Oke des, sebelumnya silakan subscribe dulu supaya nanti kalian tahu yang part kedua. Part kedua baru kita menyusun kalimat ya, menyusun kata-kata, contoh kaiwa itu ada nanti. Ya, kita akan menyusun contoh kaiwa di sana. Oke, minasan ingat di subscribe. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah ini, mungkin belum paham gitu ya. Minta dijelaskan lagi tentang apa yang kalian mau tanya, silahkan komen di sini ya. Pasti akan dibalas. Oke, jangan lupa subscribe karena gratis. Arigatou gozaimashita minasan. Sampai bertemu di part 2. Arigatou, mata ne. Arigatou gozaimasu.